Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Wa qad ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin wa fi kulli lahzatin abadan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita dalam majlis yang mulia ini guna bersama-sama kita membaca kitab Al-Mursyidul Amin yang merupakan ikhtisar atau ringkasan dari kitab Al-Ihya fi Ulumiddin karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala anhu. Ada ringkasannya, ikhtisarnya itu juga karya beliau. Baik, kali ini kita mengkaji tentang amalan lahiriah dan adab berkunjung ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati." Barang siapa mengunjungiku setelah aku wafat, maka seolah-olah dia mengunjungiku di waktu aku masih hidup. Man wajada sa'atan walam yazurni faqad jafani. Barang siapa mendapat kelapangan rizki dan waktu tapi ia tidak mengunjungiku, berarti dia telah berbuat kasar kepadaku. Man ja'ani zairan la yahummuhu illa ziyarati kana haqqan 'ala Allah subhanahu wa ta'ala an akuna lahu syafi'an. Barang siapa datang mengunjungiku dengan tujuan hanya untuk mengunjungiku atau ziarah, maka telah menjadi hak Allah
untuk menjadikan aku sebagai pemberi syafaat baginya. Maka barang siapa yang bermaksud untuk mengunjungi Madinah selama perjalanan, hendaknya memperbanyak membaca sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pandangan matanya tertuju ke dinding-dinding dan pepohonan di kota Madinah, maka dianjurkan untuk membaca Allahumma hadza haramu rasulika faj'alhu li wiqayatan minan nari wa amanan minal azabi wa su'il hisabi. Ya Allah, ini adalah tanah haram Rasulmu, maka jadikanlah ia sebagai penjagaku dari api neraka dan sebagai penyelamat dari siksa dan buruknya hisab. Sebelum masuk Madinah, hendaknya mandi dari air sumur Al-Harrah, sebuah sumur yang ada di Madinah pada waktu itu. Mandi di situ terlebih dahulu, kemudian memakai wewangian dan memakai pakaian yang paling bersih. Hendaknya ia masuk dengan merendah dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maksudnya merendahkan hati di hadapan Allah serta menjunjung kemuliaan sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Yang artinya, dengan nama Allah dan atas nama agama Rasulullah. Ya Rabbi, sesungguhnya maafkanlah aku pada tempat masuk yang benar. Saya ulangi, ya Rabbi, masukkanlah aku pada tempat masuk yang benar, dan keluarkanlah aku pada tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang akan menolongku. Lalu hendaknya berangkat menuju Masjid Nabawi, lalu masuk ke dalam dan sholat 2 rakaat di samping mimbar. Hendaknya menyejajarkan tiang mimbar dengan bahu kanan dan menghadap ke tiang yang di sisinya ada peti, dan lingkaran di atas kiblat, di arah kiblat, ya, lingkaran di arah kiblat masjid tepat berada di depan kedua matanya. Disitulah tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada masa sekarang bentuknya mimbar, bentuknya mihrab, di dekat mimbar. Itu makam, kemudian mihrab dan mimbar yang menjadi situs tempat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mimbar itu ya mimbarnya para khatib ketika berkhutbah, sekaligus juga adalah letak mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
pada waktu beliau masih hidup. Posisinya sama. Semua ini berada di Masjid Nabawi. Selanjutnya ziarah ke makam Nabi, lalu berdiri di depannya, yaitu dengan cara membelakangi kiblat dan menghadap ke makam yang berjarak sekitar 4 hasta dari tiang. Sehingga lampu yang tergantung tepat berada di atas kepala. Dan sesungguhnya bukan termasuk sunnah dan kemuliaan juga apabila menyentuh dan mencium tembok makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak termasuk sunnah dan tidak diyakini sebagai sunnah menyentuh atau mencium, tetapi itu berdasarkan kadar cinta masing-masing kepada Rasulullah. Tidak bisa kita hukumi secara fikih, secara halal haram. Ini adalah momen ruhani, ya, pertemuan ruhani, melambangkan cinta. Bisa kemudian terjawantahkan kepada perlakuan apa saja yang kadang-kadang tidak masuk akal, tetapi kita membacanya sebagai bentuk cinta. Setelah itu kemudian membaca salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyinya adalah Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabiyallah, Assalamu alayka ya Aminallah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Safwatallah, Assalamu alayka ya Khiyaratallah, Assalamu alayka ya Ahmad, Assalamu alayka ya Muhammad, Assalamu alayka ya Syafi', Assalamu alayka ya Aqib, Assalamu alayka ya Bashir, Assalamu alayka ya Nazir, Assalamu alayka ya Taha, Assalamu alayka ya akrama waladi Adam, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasul Rabbil Alamin, Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin, Assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin, Assalamu alayka ya Qaidal Khair, Assalamu alayka ya Fatihal Bar, Assalamu alayka ya Qaidal Khair, Assalamu alayka ya Nabiyyar Rahmah, Assalamu alayka ya Sayyidal Ummah, Assalamu alayka ya Qaidal Ghurril Muhajjalin, Assalamu alayka wa ala ahli baitika alladzina azhaballahu alaihim ar-rijsa wa tahharahum tathira, Assalamu alayka wa ala ashabika at-tayyibin wa ala azwajika at-tahirati ummahatil mu'minin, jazakallah anna
أفضل ما جزى نبيا على قومه ورسولا على أمته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون وكلما غفل عنك الغافلون وصلى الله عليك في الأولين والآخرين أفضل وأكمل وأعلى وأجل وأطيب وأطهر ما صلى على أحد من خلقه كما استنقذنا بك من الضلالة وبصرنا بك من العماية وهدانا بك من الجهالة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وصفيه وخيرته من خلقه وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت عدوك وهديت